Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Gosyen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema Roh Kudus diam di dalam kita. Bacaan firman terambil dari 1 Korintus 6 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berdiam dan tinggalnya Roh Kudus di dalam kita adalah rencana dan kerinduan Allah bagi anak-anaknya. Kisah air bah di zaman Nuh dengan melepaskan burung merpati sampai 3 kali untuk memastikan apakah air bah itu sudah reda dan adanya tempat untuk ia tinggal. Sesungguhnya menubuatkan tentang kehadiran dan karya Roh Kudus di zaman Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dilepasnya burung merpati yang ketiga kalinya dan ternyata ia tidak kembali lagi adalah menubuatkan dan menggambarkan kehadiran dan bekerjanya Roh Kudus di dalam gereja Tuhan sebagai bait Allah rohani. Roh Kudus tidak akan punya tempat untuk tinggal dan diam sampai adanya bait Allah rohani yang dibangun melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah yang Yesus maksudkan dengan ia berkata, agar robohkan bait Allah jasmani dan ia akan membangunnya kembali dalam tempo 3 hari. Yohanes 2 ayat 19-21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bait Allah yang menjadi kebanggaan umat Israel, tetapi hal yang terpenting yaitu hidup mereka sendiri menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus akan memasuki Yerusalem, tempat di mana bait Allah kebanggaan umat Israel berada, Yesus pun menangis. Yohanes 19 ayat 41-44. Bahkan ketika orang-orang berbicara tentang bait Allah dan mengaguminya, Yesus pun dengan tegas berkata bahwa tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Lukas pasal 21 ayat 5-6. Dan benarlah di tahun 70 dihancurkan oleh tentara Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Tidaklah salah dengan adanya bait Allah jasmani, tetapi Tuhan akan sangat sedih dan tidak berkenan apabila fokus dan kebanggaan kita adalah kepada bait Allah jasmani tersebut, bahkan sampai menghabiskan dana yang sangat besar, sementara pembangunan bait Allah rohani, yaitu mempersiapkan jemaat untuk menjadi mempelai Kristus, justru terabaikan. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, pembangunan bait Allah rohani sudah dimulai oleh Yesus. Tuhan sangat rindu dan berkenan apabila kita meneruskannya sampai tuntas, yaitu menjadi sempurna seperti Bapa sempurna adanya. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati.